Selamat pagi. Pagi ini kita mau mencari sarapan makanan khas Sarawak lagi. Namanya laksa Sarawak. Katanya tuh di Malaysia ini ada 3 macam laksa. Pertama laksa asam, laksa kari, sama yang kombinasi. Nah yang di Sarawak ini laksa kombinasi. Kita coba. Pagi ini kita mau sarapan di Laksa 126. Lokasinya masih di sekitaran Kuching Waterfront, yaitu di lot 180 di Jalan Cicin An. Ini tuh lokasinya cuma beda 1 gang dari Nuromen Cafe tempat kita makan di episode sebelumnya. Laksa 126 ini adalah favoritnya warga lokal buat sarapan. Lihat aja antriannya membludak gini, ibaratnya belum selesai makan udah ditungguin orang. Yang dijual di Laksa 126 ini tentunya adalah laksa ya, laksa Sarawak. Yang membedakan laksa Sarawak dengan laksa lainnya adalah karena dia pakai asam jawa, sambal belacan, lengkuas, dan sereh. Chef terkenal Amerika, mendiang Anthony Bourdain, pernah bilang kalau laksa Sarawak ini adalah breakfast of God. Makin penasaran gak sih? Kalau lihat di menunya, kelihatannya pilihannya ada banyak, padahal sebenarnya semuanya sama aja, tapi beda di toppingnya aja. Sari pesen spesial laksa, isinya ada cumi, udang, kerang, dan suiran ayam. Nah, aku pesen Big Prawn laksa Pattaya. Ini isinya udang tapi 2 nih, udangnya gede-gede, ditambah telur dadar. First impression, rasa yang kerasa itu rasa karinya. Tapi memang gak sekencang kari yang kemarin aku makan, nasi kari banjir tuh. Terus aroma seafoodnya bikin kari terus seafood enak banget. Saya di sini ada udang, gede banget, cumi, sama ada kerangnya gitu. Kita makan ya. Nah, kalau yang ini laksa Pattaya. Sebenarnya kalau dari bahannya, kuahnya mirip-mirip sama punya Sari. Bedanya ini ada telur dadar khas Pattayanya. Kita cobain ya. Telur dadarnya tuh tipis banget, kering, tapi enak sih, ada bumbunya sendiri gitu dia. Udangnya juga masih kerasa fresh banget nih. Mantap. Minumnya es teh tarik. Ini tampilannya kayak Beauty Starling ya. Tapi kita cobain rasanya gimana. Ini susunya tipikal susu yang nggak terlalu manis. Jadi legit, berasa susunya kayak full cream gitu, tapi nggak terlalu manis SKM gitu. Spesial laksa punya Sari harganya Rp19. Sementara Big Prawn laksa Pattaya punya aku itu harganya Rp17. Udah kenyang sarapan, kita balik lagi ke Kuching Waterfront. Karena hari ini ada yang spesial nih di Kuching, yaitu ada Sarawak Regatta Festival. Kita udah balik lagi di Kuching Waterfront. Kita bakal nonton perlombaan regatanya. Di sini udah banyak nih kelihatan perahu-perahunya siap-siap. Nah, ini nih di belakang ada. Regatta sendiri artinya adalah lomba dayung perahu antar kelompok. Nah, di Sarawak perlombaan regatta ini udah jadi festival tahunan sejak tahun 1872. Kisah awalnya adalah ketika Raja Charles Brooke dari Inggris menggunakan perlombaan ini sebagai sarana untuk meredakan konflik antar suku Dayak. Jadi Raja Charles Brooke mendorong suku-suku setempat untuk saling menantang melalui lomba perahu untuk membuktikan kekuatan dan keterampilan mereka. Kalau Sarawak Regatta Festival tadi erat kaitannya dengan suku Dayak, nah, di sekitar Kuching Waterfront kita juga bisa menemui museum sejarah Cina yang mengisahkan tentang bagaimana bangsa Tiongkok bisa masuk ke Sarawak. Sayangnya di sini nggak boleh direkam. Oh ya, tiketnya gratis loh.
Jadi di dalam itu nyeritain tentang bagaimana sejarah Cina bisa masuk ke Sarawak ya. Ternyata kalau dari kisah-kisah yang di dalam, Cina pertama yang datang ke Sarawak itu adalah justru dari Cina dari Kalimantan gitu ya. Baru habis itu orang Cina daratan datang ke sini. Nah, di dalam juga diceritain asimilasi budaya antara Sarawak dan Cina gitu ya. Salah satunya makanannya, adatnya dan segala macam. Masih nggak jauh dari Kucing Waterfront, kita mau jalan-jalan ke daerah kota tuanya, yaitu di Jalan Carpenter. Nah, di Jalan Carpenter ini sebenarnya banyak toko-toko, kafe-kafe, dan restoran-restoran yang lucu-lucu. Tapi sayangnya kalau weekend justru pada tutup nih tokonya. Nah, berhubung kita di Kucing kemarin hari Minggu, jadi kita cuma jalan-jalan aja buat foto-foto karena banyak mural-mural yang keren-keren di sini. Kalau dari kemarin aku cerita semuanya dekat Kucing Waterfront. Nah, kali ini aku mau jalan agak jauhan. Sekarang kita udah ada di Dewan Bandaraya Kucing Utara. Nah, di sini ada Museum Kucing. Tadi kita rencananya awalnya mau naik bis sini, bis kota yang gratis. Tapi ternyata kayaknya memang lagi ada hajatan nih di Kucing ya. Setelah selain Sarawak Festival, infonya juga ada satu kegiatan yang banyak pejabat yang datang. Jadi bis-bis kota yang biasanya dipakai buat ngelayanin turis itu tuh nggak ada hari ini. Jadi kita tadi naik Grab dari Waterfront Kucing ke sini itu sebenarnya jaraknya kurang lebih 4 kiloan, tapi naik Grab harganya cuma 18.000. Masih ingat kan ya di episode sebelumnya aku cerita kalau nama kota Kucing itu sebenarnya belum tentu berhubungan sama hewan kucing. Meski begitu, di sini ada museum yang membahas tentang hewan kucing dan hubungannya dengan masyarakat kota Kucing. Buat masuk ke sini, kita harus bayar tiket masuk seharga Rp3 aja. Dari Rp3 itu, kita bakal dapat buklet yang isinya tentang penjelasan mengenai museum ini. Sebenarnya bisa dibilang informasi yang ada di museum ini tuh lengkap banget. Mulai dari kisah-kisah sejarah yang berhubungan sama kucing, terus kemudian hubungan kucing dengan masing-masing agama juga ada, sampai bagaimana interaksi hewan kucing dengan suku-suku yang ada di kota Kucing ini. Tapi entah kenapa, mengunjungi museum ini buatku sedikit membosankan. Mungkin karena kurang interaktif ya, hanya ada tulisan dan pajangan-pajangan yang boleh dibilang cukup usang dan kurang variatif. Tapi kalau kamu pecinta kucing, tentunya nggak boleh melewatkan tempat ini ya. Cukup luangkan waktu kurang lebih 1-1,5 jam, kamu udah puas keliling di museum kucing ini. Pulang dari museum kucing, pas banget nih udah masuk waktu zuhur. Jadi kita mau sholat dulu di Masjid Bandaraya Kucing. Masjid ini adalah masjid tertua di Kucing. Katanya sih udah berdiri sejak tahun 1840. Selesai sholat, kita sempat jajan cucur cempedak di dekat masjid. Nah, kita baru tahu ternyata kalau cucur di Malaysia itu artinya gorengan ya. Jadi kalau cucur cempedak ya artinya gorengan cempedak. Kita cobain ya, cucur cempedak. Tadi beli di dekat masjid, harganya Rp1 dapat 3. Manis cempedaknya, lembut. Dari masjid kita mau jalan kaki ke Suikang Ais Kacang. Walaupun namanya ais kacang, tapi dia di sini juga jual makanan berat dan kita mau makan siang di sini. Sari pesan bihun belacan. Bihun belacan ini isinya ada bihun, sotong, dan telur pitan. Kuahnya berasa gurih dari belacan, ditambah hin manis keasaman dari gula apong dan asam tamarin. Sementara aku pesan mie goreng gula apong. Ada pilihan topping ayam, daging, atau seafood.
Nah, aku kemarin pilih yang topping seafood. Cita rasanya manis, mirip-mirip sama bakmi Surabaya. Karena penasaran, kita juga pesan menu satu lagi, yaitu rujak sotong kangkung. Isinya ada kangkung, sotong, disiram sama gula apong dan cacahan kacang. Jujur buat kita sebenarnya agak nggak masuk nih di lidah kita, karena rasa dan teksturnya nabrak-nabrak dan nggak kawin. Buat dessert, Sari pesan es kacang spesial. Es kacang ini mirip-mirip sama es campur ya. Es dengan topping kacang, kolang-kaling, semangka, cendol, cincau, jagung, dan sirup-sirupan. Sementara aku pesan es white lady. Ini adalah minuman susu yang disajikan dalam gelas berisi es, buah, jelly, dengan topping irisan lemon. Oh iya, kalau teman-teman ngeh, dari tadi nih kita jalan-jalan udah bawa tas gede. Ini karena memang hari ini adalah hari terakhir kita di Kucing. Jadi kita udah check out dari hotel. Nah, berhubung ini hari terakhir di Kucing, kita mau cari sesuatu yang bisa kita bawa buat temenin kita di perjalanan selanjutnya. Nah, kita dapat rekomendasi katanya suruh ke kek lapis warisan ini. Kek lapis warisan ini mirip-mirip sama lapis legit atau lapis Surabaya ya, tapi di sini varian rasanya ada banyak banget, benar-benar beragam. Bisa dilihat di sini ada 39 pilihan rasa. Harganya pun variatif mulai dari Rp10 sampai Rp30. Biar nggak bingung, kita bisa coba dulu tester yang ada di depan tadi. Ya, apa rasanya? Setelah nyobain beberapa rasa, kita memutuskan untuk beli yang kek lapis rasa buah. Perjalanan kita di Kucing selesai sampai di sini. Penasaran nggak sih kek lapis Sarawak rasa buah ini rasanya kayak gimana? Tungguin episode selanjutnya ya.